Ada kisah nyata, Bu. Sahabat saya pernah cerita, dia punya seorang teman, dia punya murid, nakalnya itu luar biasa. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan di sini. Anak itu nakalnya luar biasa. Sampai akhirnya berkali-kali itu digundul sebagai simbol pelanggaran berat. Tapi walaupun digundul berkali-kali, itu tetap aja anaknya istiqomah melanggar kemaksiatan. Sampai akhirnya ustadz-ustadz di kesantrian itu lepas tangan. Ustadz-ustadz kesantren itu ustadz-ustadz muda, Bu, yang biasanya menemani anak-anak ketika mereka di pondok. Ustadz-ustadz muda ini angkat tangan, mereka berkata, sudah Ustadz, kita tidak kuat. Ngomong kepada kepala sekolahnya, kepala sekolah ini sahabat saya, Ustadz kami tidak kuat fulan ini keluarkan aja Ustadz, daripada nanti menjadi racun, toksit bagi teman-temannya. Gimana kesalahannya? Khasnya seorang mudir itu sabar, tenang, bijak. Gimana kesalahannya? Begini-begini, tidak bisa ditolerir kah? Nggak bisa, Ustaz, sudah berkali-kali. Khasnya seorang kepala sekolah, kepala pondok, ya sudah. Kita dititipin dengan cara yang baik, aku akan mengembalikan dengan cara yang baik. Tenang orangnya, Bu. Ya. Akhirnya dia tahu kalau orang tua santri ini domisilinya di Bandung. Pas perjalanan ke Bandung, beliau memang datang ke rumahnya karena ingin mengembalikan cara yang baik. Buat janji dengan orang tua santrinya, ketemu, ngobrol. Dan dengan berat hati beliau menyampaikan, Pak, dengan berat hati saya harus menyampaikan, Pak. Anak Bapak harus dikeluarkan dari pondok. Bapaknya langsung sedih gitu. Karena bapaknya sayang betul sama anaknya dalam konteks ketaatan. Janganlah Ustadz, nanti kalau anak saya dikeluarkan di pondok mana lagi, nanti dia bisa untuk sekolah. Karena Ustadz sahabat saya ini melihat hanya sedihnya itu tulus dan jujur. Akhirnya nanya, sebentar Pak, sebelum nanti kita sikapi dikeluarkan ataukah tidak. Boleh saya tahu Pak, Bapak kerjanya di mana? Saat itu akhirnya keluarlah jawaban. Beliau kerja di salah satu instansi riba. Akhirnya sang Ustadz sudah mulai merasa menemukan kunci jawaban. Langsung beliau berkata, begini aja Pak, saya masih punya win-win solution, tapi ini tergantung Bapak. Kalau Bapak tidak berkenan, tidak apa-apa. Gimana Ustadz? Saya akan pertahankan anak Bapak, tetap di pondok. Saya nanti yang akan mengkondisikan Ustadz-Ustadz di kesantrian, Ustadz-Ustadz mudanya, untuk sabar menghadapi anak Bapak. Tapi saya minta satu syarat. Bapak perbaiki cara Bapak mencari rezeki. Nanti saya akan mencoba perbaiki kesabaran kami ketika menghadapi anak Bapak. Tapi semuanya pilihan ada di tangan Bapak. Silahkan berpikir dalam waktu seminggu. Alah, enggak usah Ustadz, bismillah, saya siap. Bapak siap resign? Siap Ustadz. Bapak paham konsekuensinya? Paham. Tapi saya lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan anak saya. Masya Allah ya. Ini artinya Bu dan Bapak, setiap kemaksiatan orang itu jangan direndahkan. Karena dia pasti memiliki sisi kebaikan yang kadang belum kita ketahui. Bapak yakin Ustadz. Benar. Kasih waktu saya 3 bulan. Saya resign, saya perbaiki, saya tinggalkan pekerjaan saya rapi, selesai, saya akan kerja yang lain. Tapi tolong jangan keluarkan anak saya. Oke, bismillah Pak. Janji ya, janji. Semoga janji ini diridhoi sama Allah. Bismillah Ustaz, doakan saya sambil nangis, Bu. Sudah pisah sama beliau. Dalam waktu tidak setelah itu 2,5 bulan, bapaknya tiba-tiba mengabarin saya sudah resign Ustaz, saya sekarang sudah bisnis kecil-kecilan. Doakan saya. Didoakan sama Ustaz itu. Ibu tahu dan Bapak ngerti, seiring ketika sang Bapak memperbaiki mata air yang mengalir kepada keluarganya. Mata airnya ini diperbaiki, dibersihkan yang kotor-kotor. Seiring itu dengan izin Allah semata, anaknya pelan-pelan membaik. Pelan-pelan tidak lagi mengulang kesalahan. Pelan-pelan tidak mengulang kemaksiatan. Bapak dan Ibu tahu, ujungnya anak ini akhirnya hafal 30 juz. Dan hari ini anak itu telah menjadi ustadz muda di pondok itu. Pondok yang hampir mengeluarkan beliau. Kisah ini hikmahnya besar. Kisah ini disampaikan sahabat saya dan beliau mengatakan, sampaikan Ustadz, betapa memperbaiki mata air itu penting sekali. Makanya betul kalau kita membaca dalam kitab yang saya tulis ini, mata air harta itu berperan besar dalam setiap aliran air kebaikan yang ada pada kehidupan. Makanya maaf,
Terkadang ada anak yang mabuk, bukan anaknya yang salah. Tapi apa yang disuapkan bapaknya sampai dia lebih menikmati mabuk daripada menikmati teh anget yang saya bawa dari Bekasi. Di balik anak yang dia pakai celana pendek dan rela untuk dijamah oleh laki-laki manapun tanpa ada konsekuensi manapun, sebelum kita menyalahkan dia, tanya, harta apa yang pernah kita suapkan kepadanya sampai menjadikan tubuhnya lebih condong kepada kemaksiatan daripada panggilan Allah. Di balik setiap anak yang tidak mampu mendengarkan Quran lama, tanya sama diri kita, demi Allah, harta apa yang pernah kita suapkan kepadanya sampai akhirnya menjadikan telinganya tidak bisa mendengarkan panggilan Allah. Padahal panggilan Allah itu panggilan pertama kali yang dia dengarkan di dalam rahim ibunya ketika dia dikandung di dalam rahim ibunya. Bukan mereka yang salah. Terkadang kita yang salah menyuapnya dengan harta yang tidak benar. Yang pertama, kita harta dan zaman fitnah. Rusaknya setiap keluarga pada zaman fitnah itu tidak pernah lepas kaitannya dengan masalah harta. Itu poin yang pertama. Paham di sini, Bu?